Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pemirsa, untuk diketahui bahwa mungkin pemirsa sendiri sudah mulai merasakan bahwa akhir-akhir ini bahkan hujan tidak turun, dan meskipun ada hujan tapi hanya di beberapa daerah saja di Kabupaten Tabalong yang merasakan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dan untuk itu kita juga mengantisipasi bahwa apakah kemungkinan kita sudah memasuki musim kemarau atau tidak. Karena ada beberapa daerah di Indonesia, di Pulau Kalimantan juga yang sudah mengalami kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu saat ini di Tabalong Dialog kami menghadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Haji Abdul Aziz, tepat di sebelah saya. Beliau merupakan sekretariat dari BPBD Kabupaten Tabalong. Dan diikuti oleh ada Pak Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin, beliau kasih perlindungan hutan KPH Tabalong. Baik, dengan 2 narasumber ini tentunya kita akan membahas seputar apakah kita sudah memasuki musim kemarau dan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi atau juga untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, karena kita tahu bahwa itu adalah hal yang biasanya terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Baik, langsung mungkin yang pertama dengan yang paling dekat dengan saya ya. Yeah. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan Pak Abdul Aziz ini sekretariat BPBD, Pak ya? Iya. Oke. Staf sekretariat. Ya, baik. Kemudian Pak mau tanya Pak langsung Pak, kita dalam beberapa hari terakhir memang tidak ada turun hujan. Betul. Dan air sungai juga saya lihat mengering, Pak ya? Betul. Jadi betul. apakah sebenarnya kita ini sudah memasuki fase musim kemarau, Pak, sebenarnya, atau masih musim hujan? Ya. Jadi kalau beberapa bulan kemarin itu kita masih dituruni hujan, tapi sekarang sudah jarang sekali hujan. Dan kadang-kadang hujannya cuma sebentar mungkin, atau hujan embun katanya. Hujan maling kata masyarakat saat ini kan gitu. Dari BMKG itu sudah menetapkan kemarau dari bulan April dan 2019 sampai di Januari 2020. Itu musim kemarau tahun ini. Dan puncak daripada kemarau saat ini udah termasuk puncak. Jadi dari Agustus, September sampai Oktober. Makanya sudah beberapa hari ini kebakaran lahan, hutan, dan kebakaran pemukiman. Dan kadang-kadang juga ada asap. Saat ini sudah ada terlihat asap karena efek dari kemarau itu. Oke, baik Pak. Jadi saya ingin menanyakan sekali lagi bahwa sebenarnya kita ini bukan baru-baru aja masuk musim kemarau, tapi sebenarnya kalau dari aturan sendiri sudah bulan April, Pak ya, sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Oke, baik. Kalau biasanya kalau musim hujan banjir ya, kemudian ada tanah longsor lah, terus apalagi namanya air bah lah atau apa istilahnya seperti itu. Nah, kalau musim kemarau, Pak, biasanya umumnya apa sih permasalahan atau musibah khususnya alam yang biasa terjadi selama musim kemarau, Pak? Ya, di musim kemarau potensi bencana itu yang jelas bisa kita rasakan dari beberapa tahun belakangan kemarin, dari 2015 sampai saat ini. Itu adalah kebakaran hutan dan lahan, kemudian kabut asap, kemudian juga kekeringan. Jadi Tabalong ini ada beberapa daerah yang jauh dari sungai dan juga sulit jangkauan PDAM. Itu mereka dan sumur-sumur mereka yang punya itu kadang-kadang kering. Nah, yang dekat saya ceritakan di Tanjung, Kecamatan Tanjung di Desa Jaan. Saat ini kita BPBD sudah mensuplai air bersih kepada mereka. Dalam waktu 2-3 hari kita ngantar mengisi air bersih untuk minum dan makan, tetapi bukan untuk mandi. Jadi kami berikan air bersih kepada masyarakat yang jauh dari sungai dan akses PDAM juga sulit ke sana. Jadi itu, jadi ada kekeringan, kebakaran hutan, dan kabut asap juga serta lahan. Baik Pak, kita bicara tentang mungkin kebakaran hutan dan lahan. Daerah mana sih sebenarnya di Kabupaten Tabalong ini yang rentan, Pak, berdasarkan data dari BPBD untuk mengalami kebakaran hutan gitu? Ya, kalau untuk daerah yang rentan, kalau beberapa tahun kebelakangan itu daerah utara. Daerah utara ya? Daerah utara Kecamatan Upau, Jaro, Morauya, Harwai, sampai ke Bintang Ara. Kenapa itu, Pak? Karena mereka hutannya mereka banyak, itu satu, dan hutan mereka lebih luas dibandingkan di wilayah tengah
dan wilayah selatan. Nah kemudian kehidupan mereka bertanam juga masih tinggi di sana, artinya ladang berpindah seperti masyarakat Dayak gitu yang ada di Upau, mereka menanam dari satu gunung ke gunung yang lain di hutan, dan itu jauh dari pusat keramaian, jadi kebakaran hutannya itu masih sering terjadi di sana. Tapi ya alhamdulillah sudah ada penurunan dari kejadian tahun 2015 pengalaman kemarin, ya alhamdulillah saat ini mereka sudah mengerti. Kita udah memberikan penyuluhan. Jadi daerahnya paling rentan itu adalah wilayah utara. Tetapi ini juga aneh, ya Mas ya. Untuk kemarau tahun ini, di awal-awal kemarau ini yang lebih sering terjadi di wilayah selatan. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya, nah sekarang kenapa jadi bisa begitu? Karena lahan gambut. Nah lahan gambut di Kecamatan Kelua, Benua Lawas, Pugaan, dan Muara Harus, termasuk sampai ke Tanjung juga. Jadi lahan gambut itu kan karena proses lahan tersebut kan karena banyaknya pohon-pohon yang sudah ditebangi, kemudian yang tahanan kosong, tidak digunakan, dimanfaatkan. Nah, kadang-kadang mereka mau bertanam masih ada aja yang belum mengerti, artinya mereka masih membakar, itu satu. Kemudian kealpaan mereka menggunakan api di hutan ataupun membakar sampah di rumah, kemudian merembes apinya. Nah lahan gambut itu kan karena tumpukan-tumpukan humus daun, karena lahan dan kebunnya itu tidak dibersihkan, itu satu. Jadi kelihatannya bersih, tetapi sudah bersih dari pohon kayunya, tetapi gambutnya yang jadi merajalela di sana. Jadi itu penyebabnya, Pak. Oke baik Pak, Pak Abdul Aziz kita tahan dulu. Saya mau coba bertanya dengan Pak Zainal nih, karena dari KPH ya kan. Ya baik. Kalau Bapak sendiri Pak melihat, karena ini masalah hutan Pak ya, hutan namanya karhutla, kebakarannya hutan. Kalau perumahan lain lagi. Nah, Bapak sendiri menilai seperti apa Pak? Kita sudah masuki musim kemarau. Daerah hutan tergolong daerah yang sangat rawan untuk terbakar pada saat musim kemarau. Penilaian dari KPH sendiri seperti apa Pak? Jadi penilaian KPH Pak ya untuk tahun ini, untuk potensi kebakaran tahun ini, kita ada kemarin rapat dengan BMKG, dengan Skalsel ya, dengan BPD. Itu diperkirakan musim kemarau tahun ini lebih panas dan lebih panjang dari tahun tadi. Jadi kami dari KPH Tabalong sudah antisipasi artinya dalam hal ini jauh-jauh hari sebelum ini dinyatakan musim kemarau, jadi kita sudah sebenarnya di tempat kita tuh ada posko siaga. Jadi posko siaga kami itu khusus di Tabalong ya, bukan kalau di tempat lain mungkin kalau sudah dinyatakan kemarau atau masuk ini dinyatakan siaga. Posko kami aktif, udah aktif sebelum kemarau. Jadi kita nyatakan mungkin ada status ya di situ. Jadi statusnya pertama status sedang, jadi sedang itu belum memasuki musim kemarau, kemudian nanti ketika sudah memasuki musim status siaga. Jadi kalau misalnya sedang itu kita tindakan preventif yang kita utamakan. Oke baik, terus adakah sudah dari KPH mungkin pemetaan daerah-daerah tertentu, jadi seandainya terjadi apa-apa sudah siap gitu Pak pemetaan daerah? Siap, jadi kita untuk KPH Tabalong sendiri Pak ya, kita tiap tahun kita petakan. Jadi peta kerawanan itu kita buat peta kerawanan kebakaran hutan ya, kebakaran hutan dan lahan itu berdasarkan data hotspot. Dari tahun ke tahun kita petakan. Memang tahun 2015 kita coba petakan dengan hotspot berdasarkan citra satelit, kemudian akses ya. Jadi apabila semakin dekat dengan aksesibilitas terutama jalan itu semakin rawan. Jadi khususnya kayak Tabalong, kita dari tahun ini kan tahun 2019 kita sudah petakan tahun 2018 di mana hotspot terbanyak, kemudian akses jalan di situ. Jadi kita sudah punya gambaran daerah rawan. Cuma mungkin dari tahun ke tahun bisa terjadi perubahan. Jadi misalnya anggap misalnya di daerah Kecamatan A tahun ini rawan, tapi tahun depan belum tentu daerah rawan lagi. Tapi kami fokus mungkin apabila daerah tersebut rawan, mungkin kami lebih fokus itu mengadakan penyuluhan, kemudian patroli kebakaran hutan agak lebih kami tingkatkan di daerah yang kami nyatakan rawan tersebut. Jadi bisa dikatakan pemetaan itu sendiri selalu berubah-ubah Pak ya? Berubah. Tiap tahun kita update terus. Kita tidak bisa berpatokan tahun ini. Siapa tahu setelah kita setelah kita adakan tahun ini Kecamatan A rawan, tapi kita intensifkan penyuluhan, membentukkan MPA di situ, kemudian patroli lebih rutin di situ dan secara intensif, biasanya turun.
Malah yang di kecamatan lain lagi yang biasanya agak naik, nah itu kita bergantian. Jadi tidak bisa kita fokuskan kita vonis satu daerah rawan sepanjang tahun depan rawan lagi, nggak bisa. Jadi, Kalau dari KPH sendiri Pak, berdasarkan data mungkin yang sudah dikumpulkan saat ini daerah-daerah rawan di mana aja Pak? Mungkin supaya masyarakat juga tahu supaya bisa mengantisipasi gitu kan? Kalau kita Pak ya tahun tadi berdasarkan data hotspot ya, data tahun tadi kemarin itu kemarin tahun tadi yang terbanyak hotspotnya daerah Upau. Daerah Upau ya? Cuma untuk tahun ini, memang tahun ini kembali daerah Upau. Cuma sekitar kita punya data, kalau data ini yang kita bicara confident Pak ya, tingkat kepercayaan kalau berdasarkan citra satelit ya dari 8 itu lembaga penerbangan antariksa nasional itu. Jadi kalau tingkat kepercayaan di atas 75% itu ada 10 titik hotspot. Cuma kalau di bawah 75% secara akumulasi kita sudah mempunyai 16 titik hotspot. Cuma sebagai catatan di daerah Upau itu yang terjadi hotspot itu bukan kebakaran hutan dan lahan. Bukan, tapi jadi, titik panas gitu ya. 11 kejadian titik hotspot di Upau itu adalah merupakan Sponkom ya. Mungkin Sponkom itu istilah kami Sponkom itu deposit batu bara terbakar di areal PT Adaro Indonesia. Gitu. Jadi bukan kebakaran hutan dan lahan, cuma ketika batu bara itu terbakar mungkin panas, nah itu yang dibaca sinyal oleh titik hotspot. Jadi mungkin sekitar 5 diantaranya itu yang tingkat kepercayaan rendah, itu yang berada di luar areal deposit batubara itu. Jadi tersebar ada di Pugaan, ada di wilayah Wikau kemarin, Pamarangan itu. Jadi kemarin kita coba karena ini confidence-nya rendah, kita area radius 2 km mencari tidak ketemu. Jadi mungkin terjadi bias di situ sebenarnya. Oke baik Pak Jenal, Pak Abdul Aziz, kita tahan dulu sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik, kita melanjutkan perbincangan. Kalau tadi sudah disebutkan oleh Pak Zainal sedikit pemetaan yang daerah yang rawan terkena bencana kebakaran hutan seperti itu. Sekarang saya ingin bertanya dengan BPBD langsung, karena BPBD biasanya langsung terjun lagi juga ke lapangan selain daripada KPH. Kalau dari BPBD, Pak Abdul Aziz, panggilannya Pak siapa? Aziz ya? Pak Aziz. Kalau Pak Aziz gimana Pak dari BPBD? Sudah ada pemetaan juga Pak daerah-daerah mana saja yang rawan untuk di tahun ini Pak? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat juga tahu dan mengantisipasi. Baik, untuk daerah rawan bencana karhutla, jadi kita selaku penanggung jawab bencana yang ada di daerah, kegiatan penanggulangan karhutla tentunya dari 131 desa dan kelurahan yang ada di Tabalong itu hampir 50% bahkan lebih, 63 desa yang menjabar di 12 kecamatan. Jadi di setiap kecamatan itu ada wilayah-wilayah rawan karhutla. Kadang bisa dalam satu kecamatan bisa sampai 4-5 desa yang ada. Nah, saya jelaskan tadi sesuai dengan wilayah utara, Upau, Jaro, Morawiyah, Haruwai, Bintang Ara itu adalah yang rawan benar. Artinya lebih banyak desanya yang rawan di sana dibandingkan dengan wilayah tengah, Tanta, Tanjung Merbudak, dan wilayah selatan, Muara Harus, Kelua, Pugaan, dan Benua Lawas. Jadi yang rawan tetap difokuskan pada daerah bagian utara, dan seperti kata KPHP tadi juga masyarakat peduli api yang dibentuk juga lebih banyak di sana. Jadi kami masih tetap memetakan dan sesuai, artinya tidak peta utama kita juga salah menafsirkan. Saat ini kemarau tahun ini justru yang lebih banyak terjadi hotspotnya juga di wilayah selatan dan kebakarannya juga di wilayah selatan. Jadi kita juga masih mempelajari dan pada satu kesimpulan bahwa di samping lahan itu juga lahan gambut yang berpegang peran pada karhutla ini.
Demikian. Oke, baik Pak. Setelah sudah diketahui daerah-daerah mana saja yang berpotensi, yang rawan kayak gitu ya. Kalau dari BPBD sendiri, apa yang sudah dilakukan Pak? Khususnya biasanya kan paling utama kan sosialisasi dulu ya ke masyarakat. Itu gimana Pak mungkin yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi? Jadi upaya-upaya untuk mengantisipasi karhutlah tahun ini, artinya sebelum-sebelumnya juga demikian, pada tahun kemarin juga seperti itu. Artinya kita melakukan sosialisasi kegiatan karhutlah, dan kegiatan itu rutin setiap tahun kami lakukan pada daerah rawan-rawan bencana karhutlah. Artinya tidak semua daerah prioritas kami laksanakan, tetapi seperti tahun 2019 ini, beberapa bulan yang lalu itu kami sudah melaksanakan di daerah Kecamatan Kelua, Pugaan dan lain sebagainya. Tetapi justru makin meningkat gitu kan. Nah, dibandingkan itu. Jadi antisipasi kami juga ke sana. Kemudian kerjasama juga dengan Polres, khususnya Babin Kantipmas, melalui forum diskusi publik, grup diskusian pada masyarakat rawan karhutlah. Seperti yang sudah kami datangi di Bintang Ara, Desa Bumi Makmur, kemudian di Muara Uya, kemudian di daerah Upau juga. Kami melaksanakan dengan tema, artinya dengan tokoh masyarakat setempat, dengan masyarakat yang ada, yang memiliki hutan, yang menggarap hutan, yang menggarap lahan. Jadi kami dipertemukan, artinya kami memberikan temu bicara, artinya utarakan masalahnya, apa masalahnya yang ada dengan seputar kebakaran hutan. Ya alhamdulillah beberapa daerah yang sudah kami datangi di daerah utara dominan turun gitu lah, alhamdulillah berhasil. Makanya kami bingung juga dari BPD kok wilayah selatan di puncak-puncak kemarau ini makin tinggi gitu lah. Biasanya di puncak kemarau dari Agustus, September sampai Oktober wilayah utara yang jadi fokus kami. Makanya kami upaya kami juga untuk siaga rekan-rekan UPBS, relawan yang ada di wilayah selatan, artinya tetap sigap dan tanggap terhadap kejadian. Oke, baik Pak. Pak, saya juga beberapa kali sih, mungkin baru-baru aja sih saya ngelihat, atau sebenarnya dari tahun lalu juga saya sudah ngelihat kalau ada di lapangan, mungkin di beberapa tempat tertentu ada tenda yang bentuknya warnanya sama kayak begini ya. Betul, betul. Nah itu posko apa itu Pak sebenarnya betul. Pak, dan itu sampai kapan gitu kira-kira? Ya itu salah satu upaya juga. Artinya merespon ke karhutlah, setiap tahun itu ada posko siaga terpadu. Posko siaga namanya ya? Ya, posko siaga terpadu karhutlah. Nah, itu dilaksanakan karena sudah ada penetapan. Jadi penetapan dari pemerintah daerah dari tanggal 1 Agustus sampai bulan November, selama 4 bulan, Agustus, September, Oktober, November, selama 4 bulan itu kita siaga penanganan karhutlah, siaga darurat penanganan karhutlah, ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan. Nah, kemudian dari dasar surat keputusan itu BPBD melaksanakan kegiatan posko terpadu dari tanggal 1 Agustus kemarin sudah berdiri di Expo Center itu sampai tanggal 29 September selama 60 hari full. Dan petugas piket pun 1 kali 24 jam. Jadi terpadu, ada di sana dari relawan dari BPBD, dari relawan OPBS yang ada di wilayah tengah. Artinya tidak semua OPBS dilibatkan. Kemudian dari Polres 3 orang, dari Kodim, Koramil, kecamatan itu yang dipanggil itu 4 orang. Kemudian kami melibatkan juga dari KPHP itu 1 orang. Kemudian petugas radio. Jadi kurang lebih hampir 30 orang, 30 bahkan orang. lebih. Setiap harinya 30 orang siang, 30 orang malam, tugas itu terus setiap hari. Itu yang di Mabuun aja atau ada yang terpencar? Kemudian yang di kecamatan itu juga ada posko siaga kecamatan, masing-masing kecamatan itu dia juga punya. Masing-masing kecamatan posko ya, bukan lapangan. cuma daerah yang betul di kecamatan juga. Tapi itu dimulai nanti pada tanggal 15 Agustus sampai 14 September. 15 Agustus sampai 4 September. Artinya mereka melaksanakan 1 bulan di lapangan. Nah, kemudian kita di tingkat kabupaten, posko komandonya, posko siaga terpadunya itu selama 2 bulan. Dan itu tidak untuk kemungkinan. Artinya kalau memang mengkhawatirkan dari siaga darurat ke karhutlah itu makin meningkat, kita juga akan melaksanakan tambahan jaga lagi, artinya nggak mutlak 2 bulan. Oke, jadi yang menjaga di sana Pak, yang menjaga di sana adalah yang di kecamatan-kecamatan? Yang di kecamatan itu adalah kerjasama antara pihak kecamatan,
kemudian OPBS setempat yang ada di kecamatan itu, kemudian Koramilnya, Babinsanya juga mereka terlibat di sana. Oke, itu tujuannya apa Pak? Sama? Ya sama. Cuman lebih intensif lagi ya? Lebih intensif lagi. Artinya mereka memberikan siaga darurat karhutla di wilayah setempat yang kami anggap rawan. Dan dari Kalimantan Selatan, ya skop Kalimantan Selatan, ya alhamdulillah kita dianggap ya kurang istilahnya tuh nilai atau tingkat kerawanan bencana karhutlanya. Seandainya kita termasuk kategori berat seperti Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, kemudian Tanah Laut, mungkin kita akan didatangkan relawan dari pusat. Dari pusat ya. Saat ini kan Kalimantan Selatan itu 1.200 relawan dari pusat diterjunkan di tiap-tiap desa. Tapi nggak sampai ke Tabalong. Sekilas informasi. Mudah-mudahan tidak seterusnya sampai nggak ada lagi ya. Oke Pak, terima kasih. Saya mau bertanya lagi nih, lanjut ke Pak Jenal ya. Oke. Baik Pak Jenal, kalau dari BPBD mungkin sudah menyampaikan apa saja yang akan dilakukan BPBD untuk mengantisipasi karhutla. Kalau dari KPH mungkin bisa disampaikan Pak secara lebih detail supaya masyarakat juga tahu, dan seandainya memang ada perlu apa mereka mungkin bisa juga datang kalau nggak ke BPBD bisa juga datang ke KPH. Silakan Pak. Baik, kalau dari KPH Tabalong sendiri tadi sudah saya jelaskan pertama. Jadi kita ada punya posko siaga karhutla. Jadi di situ memang agak mirip-mirip ya kita statusnya dengan peringkat bahaya kebakaran hutan. Kita punya rambu di situ yang kita pasang di pinggir jalan. Itu memberitahuan bahwa itu ada status sedang, kemudian siaga, kemudian status bahaya. Sama halnya itu tersebut kita di posko juga. Posko siaga juga punya status. Jadi kita beda dengan mungkin di daerah lain. Posko kita aktif sebelum kita sudah menerima perkiraan dari BMKG, kita aktifkan. Jadi tapi tetap aktif. Pertama tadi yang kita utamakan penyuluhan Pak. Jadi penyuluhan. Kita punya satu brigade juga, brigade KPH khusus, brigade KPH Tabalong. Jadi satu, kemudian kita menyiapkan tim. Jadi saya punya tim pemantau hotspot. Jadi tim pemantau hotspot di KPH Tabalong itu setiap harinya bertugas memantau satelit ya. Ada satelit dari Lapan, Indofire 8 hotspot itu, kemudian ada dari Sipongi ya, situs khusus, kemudian dari Aquaterra itu ada timnya yang setiap hari memantau apabila terjadi hotspot. Di ini langsung mereka akan mencatat, kemudian koordinatnya langsung dimasukkan ke GPS, langsung mengadakan ground check ke lapangan langsung. Kemudian yang kedua, kita juga menerima laporan dari masyarakat. Jadi hotspot bisa juga bersumber dari laporan masyarakat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang kedua, kita melakukan penyuluhan. Jadi penyuluhan langsung kepada masyarakat di tingkat tapak. Jadi maksudnya langsung ke desa-desa. Kita tidak di perkecamatan atau mengumpulkan di sini. Jadi kita langsung di desa, kemudian patroli kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kita ada juga melakukan inventarisasi sumber mata air. Itu sangat penting sekali saya rasa, karena apabila terjadi kebakaran hutan kita sudah punya titik-titik untuk pengambilan air. Jadi memang khusus untuk kebakaran hutan lahan ini agak eksklusif ya, karena kalau perumahan bisa pakai pakai pompa, pakai mobil. Kita punya mobil slip on, cuma itu tidak prioritas, karena biasanya kebakaran hutan lahan ini terjadi jauh dari jalan yang bisa ditempuh dengan roda 4, biasanya roda 2 atau berjalan kaki. Jadi saat ini kita peralatan pun juga banyak peralatan manual yang digunakan. Kemudian kita juga membentuk MPA. Jadi kita punya MPA itu masyarakat peduli api ya, di Kabupaten Tabalong ini sudah terbentuk sekitar 13 MPA yang tersebar di beberapa desa. Ya, memang untuk tahun ini kita membentuk sekitar 5, cuma yang baru ini kita bentuk 3 lagi, cuma masih belum kita berikan pelatihan. Yang sudah dibentuk itu sekitar 10 sudah kita berikan pelatihan. Ada pelatihannya ya? Pelatihan Pak. MPA ini sudah sejak kapan Pak berdirinya? Memang sudah lama? Sudah lama, jadi sudah jauh sebelum ribut-ribut kebakaran hutan dan lahan ini. Kita sudah punya MPA, cuma mungkin lebih intensif. Kita bentuk setiap tahun.
terlebih-lebih lagi ini ya ketika sudah status siaga, jadi kita bentuk setiap tahun ini aja sudah kita bentuk di awal-awal ya, di awal-awal tahun sekitar bulan Februari kita sudah membentuk melakukan penyuluhan. Jadi ada 2 regu kemarin di daerah Teratau dan Garagata nih, tahun ini di barusan kita bentuk, cuma belum kita laksanakan pelatihan. Itu tiga kelompok lagi kita bentuk di daerah Kasiau, Lok Batu, dan Bilas. Jadi mau di daerah-daerah tertentu yang dianggap rawan Pak ya, dibentuklah MPA? Kita berdasarkan tadi yang titik hotspot tadi, kemudian itu daerah-daerah rawan, kemudian kita lebih fokus ke arah ke daerah hutan ya, daerah hutan. Oke baik Pak, MPA Masyarakat Peduli Api, apakah mereka ini seperti penyambung lidah? Oh di sana ada kebakaran terus mereka memberitahukan, atau mereka memang dibekali pelatihan khusus sehingga mereka juga bisa ikut serta Pak? Jadi kita Masyarakat Peduli Api ini kenapa kita membentuk ketika kita terjadi kebakaran hutan dan lahan, mereka lah sebenarnya yang pertama kali tahu. Jadi di daerah kalau mungkin kalau di tempat tadi ada OBPS Pak ya, mungkin di tingkat kecamatan kita langsung lebih lagi di tingkat tapak. Jadi kita sudah melakukan pelatihan, kita juga membekali mereka dengan keterampilan. Memang karena tadi peralatannya manual, kita berikan keterampilan mereka membuat sendiri peralatan untuk pemadaman kebakaran hutan lahan. Kemudian mereka juga berfungsi menyuluh. Jadi kita berikan bekal untuk ini pengetahuan ya tentang bahaya kebakaran, kemudian undang-undang yang baru sentuhan itu mereka juga ikut menyuluh. Nah, apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, mereka duluan tahu, mereka yang terjun langsung. Jadi tapi kita sambil backup, kita langsung juga, tapi mereka yang lebih dulu ke arah titik yang kebakaran terjadi. Oke baik, jadi MPA ini luar biasa nih, Masyarakat Peduli Api ini garis terdepan. Kalau ada apa-apa mereka memberikan informasi terlebih dahulu. Siap. Mereka juga bisa bergerak di depan untuk memberikan apa istilahnya, kalau orang sakit kan pertolongan pertama gitu istilahnya ya. Oke, kemudian mereka juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya untuk menanggulangi seandainya ada kebakaran hutan dan lahan. Oke Pak, menarik sekali, kita tahan dulu Pak ya. Siap. Pak Zainal, Pak Ajis, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi di Tabalong Dialog. Ya, pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Saya ingin bertanya lagi sebenarnya. Tadi sempat bertanya dengan Pak Zainal kayaknya tadi ya, yang di daerah Upau tadi ya, Bapak sebut tadi ya. Yang daerah Upau yang ternyata bukan cuma masalah hutan aja, yang kebakar, tapi ternyata ada juga berbatasan mungkin dengan perusahaan-perusahaan seperti itu, atau area terbatas lah istilahnya ya. Apakah sebenarnya, jadi ketika Bapak menemukan itu hotspot, datang ke sana kan gitu kan, ternyata mungkin daerah perusahaan gitu. Nah itu biasanya seperti apa Pak? Mungkin ada pemberitahuan kepada perusahaannya atau seperti apa? Mungkin Pak terkait yang ini ya, ada terjadi hotspot titik api ya di daerah tambang ya, khususnya daerah Daro. Kita tidak karena mereka konsesi mereka, pertama itu konsesi. Kita lihat dulu titiknya itu ada di mana. Kita biasanya kan citra satelit. Oh ini titik ini berada di area tambang, berada di area konsesi mereka. Kita sudah ini ya, sudah ada hubungan ya, ada hubungan. Artinya sudah menjalin kerjasama dengan pihak PT Adara Indonesia. Apabila terjadi hotspot di area mereka, jadi mereka yang akan mengambil tindakan pertama. Jadi kita tinggal menunggu laporan. Jadi ada beberapa titik, memang yang di situ area terbatas ya, karena itu merupakan tambang aktif. Jadi kemudian tambang aktif, kemudian itu lereng. Nah, pihak PT Andaro Indonesia sendiri, alhamdulillah sangat merespon sekali ya apabila terjadi titik api di situ. Kita punya grup WA grup ya, di situ ada dari Balangan juga kumpul di situ, karena berbatasan nih antara Tabalong dengan Balangan. Jadi kadang di daerah Balangan, kadang daerah Tabalong, kita share di grup itu ada titik api, mohon tindakan laporannya. Mereka alhamdulillah responnya juga sangat bagus. Jadi tindakan mereka seperti secara mekanis menimbun dengan ini ya, menimbun dengan tanah, kemudian menimbun dengan lumpur. Memang ada ini ya beberapa cara yang mereka tempuh, maupun dengan cara kimiawi menyemprotkan cairan busa ke titik api itu. Oke, baik. Kalau dari Pak Ajis Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak terkait dengan ini? Apa mungkin ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, mungkin dengan pihak Adaronya seandainya ada hotspotnya di sana gitu ya? Untuk penanganan hotspot,
BPBD begitu dapat informasi rekan-rekan TRC itu kadang-kadang turun. Nah, yang jelas kerjasama lintas sektornya dengan kepolisian, dari Polres atau dari Polsek setempat, kemudian dari Koramil, dari Kodim. Jadi kita turun. Artinya seberapa jauh pun itu kita akan menemukan sampai ketemu titik itu, kemudian koordinat dan sebagainya untuk laporan. Artinya kemudian tempat kejadian itu dipoto, didokumentasikan, kemudian kita cari juga si pemilik lahan. Nah, kemudian saat itu pun juga mungkin kebijakan dari Polres kita ya. Saat ini mungkin tindakan preventif, artinya kepada petani penggarap lahan yang membakar hutan, mereka masih diberikan teguran, artinya membuat surat perjanjian tidak akan membakar lagi. Jadi saat ini seperti itu. Tetapi kalau di daerah Sumatera mungkin keras sudah ya. Katanya tanggal 6 Agustus kemarin kan rapat koordinasi nasional Karhutla. Presiden sendiri menekankan, artinya saya tidak ingin Karhutla itu terulang kembali dan semakin meningkat dari tahun yang kemarin. Artinya kita sudah menekan sedemikian rupa, kemudian dana yang dikeluarkan dari APBN juga cukup besar, kata Pak Presiden seperti itu. Nah, sampai kembali ke daerah, kita pun juga tetap memperhatikan, artinya apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah seperti itu. Artinya semua unsur dan bahkan kapanpun dan tidak mengenal waktu ya Pak ya. Artinya kalau memang kita harus turun, kita akan turun. Artinya kerjasama dengan lintas sektor seperti itu. Dibantu juga dengan rekan-rekan yang PBS, relawan bencana yang ada di tingkat kecamatan. Oke, baik Pak. Kalau ini kita bicara kalau untuk persiapan mungkin sudah sosialisasi Pak ya, ada macam-macam. Kalau saat ini alat yang atau sarana prasarana yang sudah dimiliki Pak untuk menanggulangi Karhutla Pak? Ya. Sarana prasarana untuk menanggulangi Karhutla. Jadi kalau mungkin di MPA ya, kita juga BPD juga ada. Artinya alat-alat sederhana itu seperti gebyok, nah, kemudian jet shooter atau tas punggung yang berisi air. Nah itu ini yang akan kita bawa ke dalam hutan yang terjangan, yang tidak ada akses jalan. Tuh satu, artinya ada gebyok, pemukul api. Jadi setiap MPA bisa diberikan 10 gebyok misalnya atau karung basah dan lain sebagainya. Mereka punya. Artinya mereka akan memblok kebakaran hutan yang mereka punya itu. Nah demikian juga untuk rekan-rekan petugas relawan menangani Karhutla itu. Jadi mereka membawa portable seperti dikatakan oleh Pak Jenderal tadi, juga mencari sumber titik air, dan kami sering melakukan penyuluhan. Artinya Bapak yang memiliki lahan area misalnya 10 sampai 5 hektar, 10 sampai banyak punya lahan, jangan sampai sampean tidak ada punya embung atau tempat air. Artinya sampean pikirkan, artinya pemadam nggak mungkin bisa masuk ke dalam karena sampean tidak memberikan akses jalan. Kemudian damkar itu sendiri, pemadam kebakaran, dia paling mampu mesin portable itu mampu paling jarak sampai 100 meter atau 150 lah. Nah satu rollnya itu 25 meter. Kalau masing-masing punya 3 roll, 4 roll, pemadam kan paling 75 sampai 100, nggak bisa masuk ke dalam. Kalau ada akses, mungkin bisa akses jalan kaki, jadi kita bawa portable. Portable pun juga harus ada airnya. Ya betul. Nah itu, jadi harus punya air. Ya alhamdulillah masyarakat sudah melalui penyuluhan kami berikan penerangan, artinya sampean kalau nggak punya bikin air atau bikin tandon air, kemudian jet shooter, tas punggung air itu juga sampean harus miliki. Artinya begitu di api yang menjalar di hutan, artinya kebakaran di tingkat permukaan ya, bukan yang di atas gunung, kebakaran di tingkat atas Pak. Atau biasanya kalau di hutan tuh kebakaran di tingkat atas kita nggak melihat, artinya yang sulit dijangkau di daerah pegunungan. Tetapi yang punya lahan kebun karet, sawit dan sebagainya, nah itu tadi gebyok sangat bermanfaat. Kemudian itu juga bermanfaat. Jadi peralatan sederhana yang lain mungkin karung basah dan sebagainya bisa dibawa. Nah, Oke. Ya, menarik sekali itu penyampaian terkait dengan alat-alat dan bagaimana penggunaannya ya Pak ya. Kita akan kembali lagi Pak setelah jeda berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di segmen terakhir nantinya tentang tentunya bagaimana apa-apa saja yang diharapkan oleh bapak-bapak yang hadir di sini untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Tabalong. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik, saya mau bertanya kepada Pak Zainal.
Nah, di segmen terakhir ini, Pak, kalau dari Bapak sendiri perwakilan dari KPH kepada masyarakat peduli api atau mungkin para petani yang ada di daerah hutan atau masyarakat yang ada di sekitar hutan, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka untuk sama-sama mengantisipasi supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di Tabalong, Pak? Silakan, Pak. Baik, kita dari KPH Tabalong ya sangat mengharapkan sekali kepada masyarakat ya, agar berhati-hati dalam penggunaan api. Pertama, kemudian khususnya dalam penggunaan api di wilayah hutan. Mungkin baik bukan cuma petani, Pak ya. Artinya ada masyarakat ataupun yang ingin berkemah ke hutan. Jadi ke objek wisata, hati-hati dalam ini penggunaan api, misalnya api unggun, harap ini bisa diperhatikan. Kemudian yang kedua, dihimbau kepada masyarakat agar dalam pembukaan ladang jangan menggunakan cara dibakar. Tuh. Kemudian yang ketiga, kami artinya mengharapkan sinergitas, artinya bukan kebakaran hutan ini bukan cuma tanggung jawab kita KPH ya ataupun BPBD sendiri, tapi harus ada sinergitas semua pihak. Jadi baik itu dari pemerintah, kemudian dari TNI, Polri, kemudian pihak swasta, juga yang paling penting adalah pihak masyarakat yang sebagai langsung di lapangan. Jadi agar berhati-hati karena kebakaran hutan ini tidak mungkin cuma dibebankan ke satu sisi saja, pemerintah ataupun swasta. Jadi ini perlu tanggung jawab atau sinergisitas semua pihak dalam hal ini, terutama masyarakat sendiri. Oke. Baik, saya ingin ke Pak Ajis lagi, Pak. Silakan, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat secara luas, himbauan-himbauan, Pak, kepada masyarakat untuk mencegah kalau terjadi karhutla? Ya, untuk pada masyarakat mungkin kami berkali-kali sudah menghimbau. Artinya pertama, dalam membakar atau membuka lahan, mohon jangan dengan cara membakar. Kalau toh harus membakar juga sangat berhati-hati atau bentuk tim koordinasi dengan Babinsa setempat, Koramil setempat. Artinya bagaimana cara terbaik untuk membuka lahan itu. Artinya kita tidak melarang mereka membuka lahan, mereka mau membakar dan tindakan apa, tetapi itu dikoordinasikan, artinya terkendali. Kemudian misalnya mau menebang pohon dalam satu area yang luas, kemudian karena ini sistemnya cepat, kadang-kadang dapat proyek harus ditanam mereka. Jadi penebangan pohon pun dilakukan secara cepat. Nah itu koordinasi dengan pihak terkait, itu penting. Dan yang kedua, masyarakat petani juga. Nah di dalam perumahannya, lingkungan perumahannya, sampah memang sederhana, kecil. Sampah kadang-kadang dibakar karena kita jauh dari TPA misalnya, terjangkau yang ada di pedesaan. Nah kalau kita melihat di musim kemarau itu daun-daun pada mengering, kemudian tanaman daunnya pada kumpul rontok, kadang tidak disapu, tidak dirapikan, tidak dibersihkan. Itu pertama mengganggu keindahan. Mungkin kita bisa melihat, makanya kalau sudah musim kemarau tuh pastilah kelihatan akan gersang. Yang namanya gersang nggak enak, Pak. Jadi itulah artinya kita berhati-hati, kita buat yang gersang itu supaya indah. Bagaimana caranya kita rapikan, kita bersihkan, kemudian sampah kita kubur misalnya, jangan tidak membakar. Begitu. Kadang-kadang ada masyarakat begitu bakar sore, biasanya sore atau menjelang malam itu ramai masyarakat habisnya mau dibakar. Kemudian naik ke rumah ditinggalkan. Api itu akan merembet dari satu daun kering ke daun kering yang lain. Akhirnya membakar lahan. Seperti itu. Jadi kami sering ingatkan itu. Dan mudah-mudahan di musim kemarau ini senantiasa masyarakat tetap siaga juga, tanggap, artinya cepat memberikan respon. Kalau terjadi kebakaran juga cepat melapor. Nah itu kemana Pak melapornya, Pak? Ya yang gimana cara masing-masing kecamatan ya betul. Melapornya? Jadi kita melaporkan ke OPBS terdekat, unit penanggulangan bencana swadaya terdekat. Kemudian perlu masyarakat juga mengetahui nomor telepon, artinya setiap OPBS itu dan relawan yang ada di tempat, relawan pemadam kebakaran yang itu. ada di daerah masing-masing. Nah, kemudian juga bisa juga melapor ke posko BPBD melalui nomor telepon 0526 20 31129. Artinya kami standby 24 jam, itu selalu ada yang menunggu telepon itu. Artinya terjadi kebakaran pemukiman, kebakaran lahan, silahkan
segera melapor. Jangan kita hanya diam. Nah, karena api itu musim kemarau ini beda dengan musim hujan. Artinya kalau kemarau seperti kejadian di Maburay kemarin kan 2 buah rumah dan sekejap sudah hilang. Nggak sampai setengah jam habis. 4 kakak yang jadi korban kemarin itu. Jadi kita bisa melihat, belajar dari sana, kita tetap tetap sigap dan tanggap. Nah kira-kira itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Aziz Zainal Abidin atas kehadirannya di acara Tabalong Dialog untuk sama-sama kita berbagi pendapat dan juga mungkin memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui siaran ini. Mudah-mudahan masyarakat yang berada di daerah-daerah yang tadi sempat disebutkan bisa sama-sama menjaga, apalagi daerah-daerah yang ternyata tidak disebutkan, yang justru malah sebaliknya bisa berbahaya kalau tidak dijaga dan juga diawasi dengan baik hutan yang ada di sekitar masyarakat sendiri. Pemirsa, inilah akhir daripada perjumpaan kita di episode kali ini. Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.